oleh Sudirman dan Jaya inilah muncul nama-nama ini, yang 11 orang ini. Kan 6 itu sudah dibawa semua kan? Ya. Masuk kan? Ya. Jumlah mereka 8. Ya. Dari pemeriksaan Jaya dan Sudirman Ya. muncul nama 11. Artinya Ya. tambah 3 lagi. Ya. Ya Nah, ya. Jadi setelah diperiksa Sudirman dan Jaya, muncullah 11 nama. Ya, 8 orang ini plus 3. Kan 11 jadinya. Ya. Ya. Kan 2 Jaya Sudirman, 2 orang. Ya. 6 orang lagi yang tadi udah disebut. Ada dari 6 ini yang akhirnya tidak ikut dalam proses, Pak. Dilepaskan karena di bawah umur. Itu namanya Aldi. Oh, berarti ada berapa totalnya, Pak? Ada 9 dong. Yang dibawa? Enggak. Yang dibawa 8. Di bawah 8. Ya kan? Dari 8 Satu itu lepas. satu lepas. Tinggal 7 dong. Tinggal 7. Tapi kan yang dijadikan terpidana semua kan 8 orang, Pak. Muncul kan 11 nama. Oke. Dari muncul Ya kan? 11 nama. Nah. Nama baru ini. Ya. Di luar yang ini. Betul kan? Di 7 nih ya, kita bilang ya. Nah, kemudian yang namanya Rivaldi itu diambil di Polsek, Pak. Rivaldi ini lagi menjalani hukuman karena peristiwa sajam. Datanglah Sudirman bersama Ibtu Rudiana ini ke Polsek Di Bon. si ini nih. Ya, karena hasil penunjukan dari Sudirman bahwa itu pelaku. Ya, termasuk yang 3 yang DPO ini. Jadi kalau ada di publik beredar bahwa peristiwa ini hasil imajinasi Sudirman, memang betul. Tapi informasi yang ada itu tadi dia punya keterbatasan kemampuan dalam berpikir, dalam apa, sehingga dia lulus SD aja umur 17 tahun. Hebat sekali ya. Kalau Justru saya ingin bertanya, kenapa penyidik, kejaksaan, hakim tidak mempertimbangkan itu, menerima informasi dari orang yang memiliki kekurangan. Intinya seperti itu. sehingga keakuratan keterangan dia pun sebenarnya ya kan satu saksi bukan saksi. Betul. Apalagi ini hanya satu-satunya keterangan dari seorang Sudirman dalam kondisi kita tidak menghina, kita tidak merendahkan, tapi fakta yang ada adalah dengan kondisi dia yang seperti itu, dan itu satu-satu yang dipakai untuk menentukan pelakunya semua dari peristiwa pidana ini. Ditambah lagi mereka juga ngaku kok. Akibatnya keterangan Sudirman ini dipakai untuk memaksa. Bahkan menurut keterangan nih dari para terpidana klien kita bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikarang di papan tulis dengan jawaban. Jadi mereka tinggal jawab. Kalau tidak ya dilakukan penyiksaan. Jadi kalau pertanyaan ini jawabannya ini, kalau mereka nggak jawab ya ditusuk rokok lah, disiram ini, disuruh minum air kencing lah, apalah semua penyiksaan itu dilakukan. Ketiga, ada penusukan katanya menggunakan samurai, iya kan? Tapi barang bukti yang itu bentuknya mandau. Barang bukti yang dibawa di pengadilan adalah mandau. Tapi visum mengatakan bahwa itu adalah akibat dari tajam. Keterangan saksi bahwa ada penusukan dengan menggunakan samurai. Keterangan saksi kan perlu dilihat. Iya. Tidak bisa bohong dong. Iya. Dan juga tidak menduga-duga dong. Betul. Kecuali dia bilang saya tidak jelas apakah itu benda tajamnya pisau, golok, itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Samurai juga satu benda yang berbeda. Betul. Ya itulah yang berkembang sehingga yang dijadikan barang bukti ini mandau. Padahal dalam ceritanya samurai. Dan lucunya lagi, kejanggalan yang kita dapat dari perkara ini bahwa barang bukti mandau yang dipakai dalam perkara Vina Cirebon ini merupakan barang bukti yang dipakai oleh Rivaldi ketika dalam kasus senjata tajam, Pak. Yang di Bon itu? Yang di Bon itu. Itu yang dijadiin barang bukti dalam perkara ini. Mungkin pemikirannya Rivaldi kan punya mandau, pernah dipakai untuk kejahatan, makanya dia ditangkap. Mungkin itu pula yang dipakai ya untuk di Vina gitu ya. Tapi logika kita berkata, dia kan ditahan. Kalau dia ditahan, berarti ada kejadian, ada barang bukti, mungkin juga barang buktinya ditahan di sana. Kok bisa dipakai di peristiwa tanggal? Itulah kejanggalan. Setelah kita mendapatkan kesaksian, kita bertemu dengan klien kami, Rivaldi, kita minta kronologis. Tolong kamu bikin di atas materai, ya, di atas materai, bagaimana kronologis. Tanggal 27 itu dia punya sengketa, ya, dia bermasalah nih.
Ya biasalah anak muda Pak, kata lagi pacaran tiba-tiba ada yang ganggu, kita mau fight kayak gitu. Saya pulang ke rumah, saya bawa mandau, begitu saya ke lokasi tempat tadi orang yang mengganggu itu, tiba-tiba saya ditangkap polisi. Iya, buktinya sajam. Buktinya sajam. Iya, Nah, kena pasal. ditahanlah saya di Polsek. Nah, tanggal 31 tiba-tiba datanglah Sudirman. Ya kan ceritanya, datanglah Sudirman menunjuk ke saya bahwa saya salah satu pelaku, langsung dibon sama itu turunnya. Jadi Rivaldi ini punya alibi ya? Banyak. Bapak bisa jelaskan alibi itu apa sehingga penonton mengerti? Karena itu juga dipakaikan oleh... Bagaimana saya ikut dalam pembinaan wong saya di dalam kok? Orang tidak mungkin ada berada pada waktu yang bersama Sama. di dua tempat yang berbeda. Berbeda. Minum es jeruk iya. Tapi itu semua tidak menjadi pertimbangan Tidak dari menjadi majelis pertimbangan hakim. majelis hakim. Baik di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, Ya. dan kasasi. Pertanyaannya, apakah Anda, saya bilang, mengakui ini di persidangan? Saya sampai sekarang tidak pernah mengakui perbuatan itu, Pak. Di persidangan pun kami menolak semua itu semua. Tapi apa daya? Kami sudah lakukan, tetap aja hakim memutuskan seperti itu.